Hai anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita mau membahas mengenai fungsi inverse. Nah, yang mau kita bahas itu adalah cara menentukan fungsi lain ya, jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi satunya, tapi menggunakan cara inverse. Oke, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Selamat belajar. Oke, sebelum kita lanjut ke cara menggunakan metode inverse ini, ya, kita review dulu beberapa hal yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Yang pertama adalah fungsi identitas, ya. Fungsi identitas itu lambangnya I. Nah, punya rumus IX sama dengan X, tidak ada yang lain, oke? Kemudian, jika ada fungsi fx dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka I komposisi f, x, atau f komposisi x itu sama dengan fx, jadi akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi fungsi apapun dikomposisikan dengan identitas dengan letak yang seperti mau di depannya atau di belakangnya, itu akan sama kembali lagi ke fungsinya, ke fungsi itu sendiri. Oke. Nah, kemudian ada jika ada fungsi fx dan f inverse x adalah fungsi inverse dari fx, maka jika dikomposisikan f inverse komposisi fx atau f komposisi f inverse x akan sama dengan fungsi identitas. Jadi kalau berasal dari dirinya sendiri inverse-nya, ya, maka dikomposisikan akan menjadi identitas. Oke? Nah, ini akan kita gunakan dalam menentukan dalam menemukan kok bisa mencari fungsi lain menggunakan metode inverse. Oke? Ya, kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, kita akan menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi lain menggunakan metode inverse. Yang tadi dua hal tadi saya tulis lagi ya, yang di slide sebelumnya ya. Sekarang, jika diketahui fungsi fx dan f komposisi g dan diminta menentukan gx-nya, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, carilah dulu f inverse x. Jadi cukup cari inverse dari fungsi satu ini. Kalau diketahui gx berarti dicari g inverse-nya dulu. Oke? Sudah cari f inverse x, kemudian komposisikan f inverse tadi dengan f komposisi g. Nah, meletakkannya, mengkomposisikannya ada aturannya ya. Jadi kalau ini f komposisi g, f inverse ini harus didekatkan dengan fungsi yang hurufnya sama. Jadi kan ini hurufnya F, ini juga F, maka letakkan di samping kirinya. Jadi meletakkannya bukan di tengah-tengah F komposisi G, bukan, tapi letakkan F inverse-nya di samping kirinya F inverse, atau samping kirinya F, maaf ya, atau di depannya maksud saya. Nah, kalau misalkan yang diketahui G inverse, maka letakkannya di belakangnya sini. Jadi tidak boleh meletakkan di tengah-tengah. Jadi menuliskannya seperti ini ya, f inverse komposisi f komposisi g. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kok bisa sih Bu cara ini bisa menentukan gx? Nah, saya mau menunjukkan ke kalian, mau memperlihatkan kalian untuk membuktikan kok bisa ini jadi untuk menemukan gx. Nah, caranya adalah begini. Kalau saya beri tanda kurung f inverse komposisi f ya, komposisi G begini, ingat sesuai dengan prinsip ini, f inverse komposisi fx itu akan sama dengan ix, maka ini akan sama dengan fungsi identitas, maka akan ditulis seperti ini. Nah, sedangkan fungsi identitas dikomposisikan dengan gx akan menjadi fungsi gx. Nah, ini kan berdasarkan ini, prinsip ini. Oke? Nah, jadi kalau meletakkan di sebelah kirinya ya, berdekatan dengan huruf yang sama, maka akan bisa menentukan gx-nya. Oke, nah sekarang gimana kalau sekarang yang ditanyakan fx, Bu? Nah, kita ya, saya tulis lagi. Jika diketahui fungsi gx dan f komposisi g dan diminta untuk menentukan fungsi fx, maka langkahnya sama dari yang diketahui adalah gx. Maka carilah dulu fungsi G inverse-nya. Oke? Kalau sudah, komposisikan G inverse dengan F komposisi G. Ingat letaknya. Karena ini hurufnya sama-sama G, berarti meletakkan di belakang G.
Jadi nulisnya begini kan. Oke. Nah, sekarang kita mau membuktikan. Jadi tahap yang tadi ya, yang di sebelah sini itu hanya membuktikan kok bisa jadi fx. Oke. Nah, dasarnya ini f komposisi dalam kurung ini, g komposisi g inverse. Ini adalah fungsi identitas, maka jadi f komposisi i, maka jadi fx. Oke? Nah, sudah kan ya? Kita sudah tahu, oh ternyata benar bisa menentukan fx, bisa menentukan gx pakai metode inverse. Tapi dengan syarat inverse-nya harus diletakkan berdekatan dengan huruf yang sama. Jadi kesimpulannya seperti ini ya, kalian lihat. Kalau mau cari gx tuh f inverse ininya di belakang, ininya di depan. Oke, ini tidak perlu dihafalkan, cuma harus kalian tahu bahwa prinsipnya tadi kalau mau pakai metode inverse adalah pertama diinverskan, kemudian letakkan berdekatan ya dengan huruf yang sama. Nah, maka akan ketemu huruf yang lainnya, fungsi yang lainnya. Oke, nah kita coba ke contoh yang pertama. Kita langsung ya. Oke, contoh yang pertama. Diketahui fungsi g komposisi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 5, dan fx sama dengan 2x ditambah 1, tentukan gx menggunakan metode inverse ya. Oke, ingat cara pertama tadi adalah mencari inverse-nya dulu dari fx. Komposisinya tidak perlu dicari inverse-nya, oke? Dari fx, berarti saya menuliskannya begini. Fx sama dengan 2x ditambah 1, kemudian ingat kalau mau diinverskan digantikan oleh y, kan fx sama dengan y ya. Kalau f inverse x itu sama dengan x, oke? Y sama dengan 2x ditambah 1, maka kita harus cari x-nya kan. Kalau mau cari inverse berarti y dikurangi 1 sama dengan 2x, maka x-nya sama dengan y dikurangi 1 per 2. Jadi f inverse x-nya adalah x dikurangi 1 per 2 ya. Yang kedua adalah kita mau cari gx. Kita tulis dulu. Ingat kalian sudah punya g komposisi f, berarti f inverse ini diletakkan di belakangnya f ya, bukan di depannya g, karena hurufnya yang sama kan ini ya. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Gx sama dengan g komposisi f inverse. Ini harus ditulis ya, biar kalian tahu, oh tadi saya meletakkannya ini di belakang. Sekarang cara mengerjakannya adalah, nah, kalian punya di soalnya yang diketahui adalah g komposisi f. Maka saya akan memberikan tanda kurung pada g komposisi f, bukan f komposisi f inverse. Kalau itu tadi di slide sebelumnya itu untuk membuktikan ya, untuk membuktikan bahwa bisa mencari gx pakai metode inverse. Nah, sekarang kita mengerjakan. Karena yang diketahui g komposisi f, maka kita berikan tanda kurung di sini. Oke, jadi saya nulisnya seperti ini. G komposisi f inverse. Nah, ini sisa f inverse kan di belakang, berarti saya berikan seperti ini. Saya tulis seperti biasa ya. Oke, sekarang kita tuliskan yang diketahui. F inverse-nya sudah tahu, x dikurangi 1 per 2, berarti menulisnya seperti ini. Sekarang ini dimasukkan ke menggantikan x pada g komposisi f, berarti menjadi 2 dikalikan x dikurangi 1 per 2 dikuadratkan ditambah ini dikurangi 5 ya. Jadi kan ini tadi ya, g komposisi f nya, tinggal x nya digantikan yang di dalam kurung. Oke, kita jabarkan x dikurangi 1 per 2 dikuadratkan, berarti jadi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 per 4. 2 nya ikut dikuadratkan ya, jangan lupa. Ini masih sama. Nah, sekarang 2 dibagi 4 itu per 2 ya, berarti kita, dan ini saya samakan penyebutnya ya biar langsung. Oke, jadi ini tadi per 2 plus 1, ini masih sama. Nah, ini min 5 dikali 2 berarti min 10. Oke, nah sekarang kita hitung. X kuadratnya nggak ada temannya ya, sendirian, berarti x kuadrat min 2x tambah x min x ini negatif 10 ya, ketemu deh
Sudah, ini sudah paling sederhana ya, tidak bisa diubah lagi. Jadi ini tadi adalah menentukan Gx, maka saya tulis langsung. Jadi Gx ini adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 10 per 2. Oke, bisa? Ya, kuncinya adalah menuliskan ini. Kalau sudah dikasih kurung komposisinya yang diketahui, kemudian kerjakan sesuai dengan seperti biasanya. Ya, ini harus dikurung biar tahu mana yang dimasukkan kemana. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui fungsi f komposisi Gx, ya, 9x kuadrat ditambah 3x dan fx-nya sama dengan 3x ditambah 12. Tentukan Gx menggunakan metode inverse. Oke, jadi caranya gimana yang pertama? Ya, yang pertama adalah menentukan inverse dari fx. Oke, jadi saya tulis kembali. Jadi y sama dengan 3x ditambah 12. Ingat kalau inverse itu yang dicari x sama dengannya, ya, maka kita ubah dia jadi x sama dengan, didapat x sama dengan y dikurangi 12 per 3. Ini fungsinya fx, maka inverse-nya adalah f inverse x sama dengan x dikurangi 12 per 3. Oke, sudah inverse-nya. Kita sekarang mencari Gx-nya ya. Ingat, ini f komposisi G, berarti f inverse-nya kita letakkan di depannya f ya. Kalau contoh 1 tadi di belakangnya, ya, yang ini di depannya. Berarti menulisnya seperti ini. Gx sama dengan f inverse komposisi f komposisi Gx. Nah, sekarang beri tanda kurung dari soal yang diketahui, f komposisi G yang diketahui. Berarti ini yang dikasih tanda kurung. Oke, f inverse-nya dibiarkan saja. Harus dikasih tanda kurung, nah, biar tahu ya. Nah, kan bentuknya sudah seperti ini. Maka karena ini diberi tanda kurung, ini satu kesatuan f komposisi G-nya ya. Ini adalah satu kesatuan, maka nulisnya f inverse dalam kurung f komposisi Gx. Berarti nanti x-nya yang ada di f inverse, ya, x-nya yang ada di sini itu digantikan dengan f komposisi G, ya. Itu gunanya tanda kurung. Kalau yang pertama tadi inverse-nya yang dimasukkan x komposisi, ya. Kalau yang ini komposisinya yang menggantikan x pada f inverse. Oke? Oke. Saya tulis f komposisi G-nya. Nah, berarti x-nya digantikan dengan 9x kuadrat ditambah 3x, jadi seperti ini ya. Oke, sekarang sudah, ini tidak bisa dihitung lagi ya, tidak bisa ditambah-tambah begitu, tapi bisa disederhanakan karena ini kelipatan 3, maka menjadi Gx-nya 3x kuadrat ditambah x dikurangi 4. Oke, bisa ya, sip. Oke, udah mulai paham ya cara makannya. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga, contoh yang terakhir, biar semakin paham. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga diketahui fungsi f komposisi Gx seperti itu dan Gx-nya juga seperti itu. Tentukan fx menggunakan metode inverse. Oke, kita langsung masuk ke Gx-nya, diinversekan dulu. Berarti tulis dulu kembali y sama dengan 4 dikurangi 2x per x plus 2. Kita kalikan silang antara y dan x plus 2, jadi xy ditambah 2y. Ingat, yang mau dicari adalah x-nya, berarti yang ada x-nya jadikan satu ruas, yang tidak ada x-nya pindahkan ke ruas lainnya ya. Nah, seperti ini. Oke, x-nya kita keluarkan, berarti x dalam kurung y ditambah 2, ininya masih sama. Oke, jadi x sama dengan 4 dikurangi 2y per y plus 2. Oke, tinggal kita tulis terakhirnya inverse. G inverse x, hati-hati ya, yang di atasnya ini Gx, maka ini juga jadinya G inverse. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut. Kita mencari fx, berarti kalau f komposisi G yang diketahui G inverse, berarti G inverse-nya di belakangnya G. Oke, maka menuliskannya seperti ini. Nah, sama ya seperti yang contoh 1 dan 2 ya.
kita beri kurung pada komposisinya, berarti F komposisi G yang kita kasih kurung. Nah, seperti ini kelihatan ya, berarti G inverse-nya yang dimasukkan ke F komposisi G. G inverse-nya menggantikan X pada F komposisi G. Oke, G inverse-nya adalah ini ya. Berarti F komposisi G-nya 3x3 dikalikan ini dikurangi 10. 5x5 dikalikan X-nya diganti ini ditambah 2. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya tulis yang sudah didapatkan tadi ya. Yang didapatkan tadi ini ya. Ini tadi kita mau mencari fx-nya kan, maka saya langsung saja fx sama dengan, nah kita hitung ya sekarang, 3 dikalikan 4, 3 dikalikan negatif 2, yang ini 5 kali 4, ini 5 dikurangi 2 dikalikan negatif 2x maksud saya. Terus ini jangan lupa disamakan penyebutnya, maka akan seperti ini, min 10 dikalikan x ditambah 2, yang ini plus 2 dikalikan x ditambah 2 untuk yang ini. Saya tulis jadi begini, kenapa? Biar ini kan ada pernya, biar ini juga ada pernya, biar tidak jadi 4 susun begitu ya, biar terlihatnya gampang. Oke, sudah ini pakai pembagian. Kalau saya mau ubah ini jadi perkalian, jangan lupa ini berarti ditukar posisinya. Penyebut jadi pembilang, begitu juga pembilang jadi penyebut. Ini sekalian dihitung ya. Sekalian dihitung, berarti min 10 kali X, min 10X, ini min 20. Yang ini plus 2X, yang ini plus 4. Nah, ditukar kan? Sudah ditukar posisinya ya. Nah, ini X plus 2 sama X plus 2 yang di sini bisa dibagikan, berarti jadi habis, jadi 1. Maka sisa ini ya, min 6x min 10x berarti min 16x, 12 dikurangi 20 berarti plus 8. Nah ini ya, plus min 8, maaf min 8. Nah yang ini min 10x plus 2x itu min 8x, 20 ditambah 4 24. Nah saya nulisnya begini ya, mau nulis min 8x yang di depan boleh, sama saja. Oke, nah sebenarnya ini boleh sudah selesai, cuma kebetulan ini kelipatan 8 ya, dan biar enak kelihatannya, ini kan banyak minnya di sini ya, minnya saya keluarkan juga, berarti saya tulisnya begini, min 8 sama dengan 2x ditambah 1. Kok bisa ya kan, min 16x dibagi min 8 itu 2x, min 8 dibagi min 8 itu 1 plus 1. Yang ini min 8 24 dibagi min 8 itu negatif 3, min 8x dibagi min 8 jadi x saja. Nah ini sudah sederhana, berarti ini dibagi min 8 dibagi min 8, jadi fx nya sama dengan 2x ditambah 1 per x dikurangi 3. Oke, sudah selesai ya, videonya sudah selesai nih, cepat kan ya. Oke, jadi intinya adalah yang pertama adalah buat dulu inverse dari fungsi yang diketahui, bukan komposisinya tapi dari fungsi lain yang diketahui ya. Kalau sudah, letakkan itu inverse-nya berdekatan dengan huruf yang sama pada komposisi ya. Jadi seperti yang sudah kita kerjakan dari contoh 1 sampai 3. Kemudian berilah kurung pada komposisinya, bukan pada F dan F inverse-nya, tapi pada komposisinya, pada F komposisi G-nya. Oke? Ya, kemudian kerjakan seperti biasanya. Nanti ketemu deh yang mau dicari. Oke? Harus menggunakan kurung ya. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, selamat belajar, jaga kesehatan. Dadah.